Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385 312 9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di Minggu Paskah yang kelima ini, dimanapun umat berada, kami berharap semua dalam keadaan sehat. Marilah kita siapkan hati kita awali ibadah ini dengan hening suci di hadapan Ilahi.
Umat dimohon berdiri. Umat kekasih Tuhan, marilah kita bersujud di hadapan-Nya. Dengan syukur dan syukur, kami datang menghadap kepada-Nya. Kiranya segala yang bernafas memuliakan nama-Nya. Segala puji dan hormat bagi nama-Nya yang kudus. Suci, suci, suci. Kebaktian pada hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, tahun ini kita melewati minggu Paskah dalam situasi yang berbeda. Ada keresahan, ada kegelisahan, dan mungkin juga ada kelelahan. Dan kehidupan kita di depan, hari esok kita mungkin pula akan lebih rumit dan sulit. Tapi satu hal yang pasti, janganlah pernah kita kehilangan kepercayaan kita pada kuasa Yesus yang bangkit. Dan dalam masa Paskah ini, biarlah kita mempunyai dan makin memiliki fondasi iman yang terungkit. Jangan lesu dan keluh melintasi waktu-waktu di depan kita. Sebab kita tahu bahwa Kristuslah batu penjuru kita.
Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Yesus batu penjuruku. Saudara, pujian yang baru saja kita nyanyikan mengajak kita untuk memahami tentang fondasi iman kita. Sebagai orang-orang yang sering ke gereja dan bergereja, hari ini dalam wujud bergereja yang lain, kita tetap berfondasikan Kristus, batu penjuru kita. Tapi seringkali saudara-saudara yang terjadi justru malah fondasi hidup kita beralih, bergeser. Apalagi ketika masalah-masalah hidup terjadi, kita mulai meragukan fondasi itu. Dan pada saat keraguan itu muncul, kelemahan kita membuat kita jatuh. Karena itu saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita. Dengan rendah hati, masing-masing kita berdoa di dalam hati, mengakui akan segala lelahmu, mengakui akan segala lemah dan lengahmu. Secara pribadi, masing-masing kita berdoa dan setelah itu, saya akan memimpin di dalam doa bersama. Mari kita hening sejenak. Yesus, Engkau disebutkan sebagai batu penjuru dunia. Tapi bukan itu saja Tuhan, Engkau pula batu penjuru kami sebagai gerejamu. Dan bukan itu saja Tuhan, Engkau juga batu penjuru kami masing-masing secara pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu berserah diri, mengaku akan segala kelemahan kami. Kami seringkali justru pada saat-saat di mana godaan datang menyerang, kami lebih banyak menyerah kalah pada keadaan. Kami lebih banyak tunduk kepada kondisi sekitar kami. Dan pada saat itulah fondasi iman kami pun akhirnya menjadi kondisional, menjadi sangat bergantung pada keadaan kami. Kami mulai menggeser fondasi itu. Kami mengganti fondasi-fondasi yang lain yang kami pikir bisa memuaskan hidup kami. Entah itu harta, entah itu hawa nafsu, entah itu kedagingan kami, atau hal-hal lain pengganti Tuhan yang kami jadikan fondasi. Tuhan, ampuni kami. Kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami bila hidup kami bergeser atau menggeser posisi-Mu sebagai fondasi menjadi sandaran-sandaran yang kami remehkan. Ampuni kami ya Tuhan. Baharui batin kami. Semangatilah lagi hidup kami oleh darah-Mu yang kudus, sekaligus oleh kuasa kebangkitan-Mu, kemenangan yang membuat kami dimenangkan oleh darah Kristus. Tuhan, saat ini biar kami sujud kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkau mampir mendengar doa kami. Kami dihampiri oleh Tuhan. Engkau tidak melewati kami begitu saja atau jalan terus meninggalkan kami, tapi Engkau ada bersama dengan kami, menemani, mendampingi. Terima kasih Yesus untuk pengampunan-Mu. Dalam kasih-Mu yang ajaib dan mulia, kami mau tunduk dan berserah diri. Amin. Bila dengan doa
Mari kita berdiri dan dengan tegak di hadapan Tuhan, karena Dia yang menolong kita, yang tadinya jatuh, dipapahnya, diangkatnya, dan kita bisa berdiri lagi. Saat ini umat kekasih Tuhan, dengarkanlah sabda Tuhan yang jadi anugerah buat kita, penguatan lagi buat kita. Dari 1 Petrus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, dalam ayat ini terkandung satu janji. Dulu kita bukan umat-Nya, tapi sekarang jadi umat-Nya. Dulu kita tidak dikasihani, sekarang kita limpah oleh belas kasihan-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur atas anugerah Allah. Salam damai sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau lagu tadi begitu bersemangat membawa kita kepada sebuah sukacita diberi kidung baru, saudara-saudara ingat selalu rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, amin. Dan biar kiranya kita boleh terus menjalani hari-hari ke depan dengan semangat yang selalu dibaharui oleh Tuhan. Dan firman Tuhan itu pembaharu jiwa kita, saudara. Firman Tuhan dalam kitab suci ini yang akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersemangat baru oleh rahmat Tuhan yang selalu baru. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita dan mari kita berdoa. Yesus Kristus sabda hidup itu. Berbicaralah lewat ayat-ayat firman Tuhan yang akan dibacakan. Yakinkanlah hati kami bahwa Engkau selalu menopang, menjaga kami, memelihara hidup kami. Kuatkanlah kami dengan kepastian jaminan penyertaan-Mu yang tak pernah lekang oleh waktu dan tak pernah dirusak oleh keadaan apapun juga. Dan Tuhan, kuatkanlah iman kami lewat firman-Mu pada saat ini. Kami boleh kembali lagi berjalan dengan yakin bersama dengan Tuhan, melewati lembah-lembah pergumulan kami, melewati belantara ketakutan dan kegelisahan kami, melewati keputusasaan akan masa depan kami. Kami mau berharap dan berserah kepada-Mu firman hidup itu, Yesus Kristus, batu penjuru kami. Berbicaralah Tuhan, sentuh hati mereka yang sedang galau, sedang gelisah. Kuatkanlah mereka yang sedang tawar hati, Tuhan. Dan bangkitkanlah lagi semangat untuk kami tetap berbuat baik walaupun kondisi sedang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus itu, kami datang berserah diri dan siap
merenungkan firman Tuhan, belajar daripadanya, dan diubahkan olehnya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua. Kita mulai dari ayat yang pertama, ayat 1 sampai ke 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ke 10. Mari kita bersama-sama, saudara yang ada di rumah, saudara coba lihat di Alkitab saudara. Mari kita fokus dan perhatikan di gadget saudara mungkin atau di kitab suci saudara. Kita akan bersama-sama melihat ayat demi ayat ini. Mari kita simak bersama. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia mereka yang bukan saja membaca firman Tuhan, tapi hidupnya dibaca oleh Tuhan, diubahkan jadi karya indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada dimanapun engkau berada saat ini, bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Masih ada sukacita? Bila masih ada sukacita, berikan senyummu yang terbaik buat orang-orang yang ada di sampingmu bila engkau bersama dengan keluarga, dan beri senyummu juga yang terbaik kepada Tuhan. Dia sedang tersenyum hari ini kepadamu. Di dalam segala kegalauan kita, senyumnya itu menjadi obat yang manjur, menjadikan hati kita gembira, dan itu yang disebutkan Amsal sebagai obat yang manjur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara, bila saya menyebutkan satu istilah, ada yang tak terlihat tetapi dapat melihat kita. Mungkin asosiasi pikiran kita akan ke arah, wow, ini mengerikan. Sesuatu yang tak terlihat, tetapi dapat melihat. Wow, saya takut dengan itu. Jangan-jangan ini penampakan. Jangan-jangan ini sesuatu yang memang kasat mata.
tetapi dia memata-matai hidup saya. Saudara-saudara, pada saat itu mungkin kita juga gelisah. Sesuatu yang tak kelihatan, sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, bahkan perlu mikroskop yang khusus untuk mengamatinya, baru kita tahu ada sesuatu itu. Saudara-saudara, hal itulah sebenarnya yang sekarang ini dunia sedang perangi, bukan? Sesuatu yang tidak terlihat, tapi dia bisa melihat. Wow, apakah virus bisa melihat? Tentu saja saya tidak mau mengatakan demikian atau mengada-ngada. Tapi saudara, sebenarnya kita sedang berjuang melawan sesuatu yang memang kasat mata, yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tersembunyi. Entah di dalam diri kita atau di dalam orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah kita diminta untuk menjauh dari kerumunan. Jangan dekat-dekat. Karena kemungkinan nanti ada virus yang tertularkan ke kita. Dan kita mulai menjadi cemas, gelisah. Langsung propaganda cuci tangan, bersih-bersih. Dan semuanya itu didengungkan. Wajib kita lakukan, jaga kebersihan, jaga kesehatan dan kekebalan tubuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, Yesus batu penjuruku. Sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita tentang satu hal yang sebenarnya jarang dilihat orang, bukan tidak terlihat kali ini, tapi jarang dilihat orang. Saudara, batu penjuru itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya sering digunakan cornerstone. Saudara, ini adalah sebuah batu yang biasanya kalau dalam pembangunan sebuah rumah itu memang ditaruhnya itu di sudut-sudut sebuah bangunan atau sudut sebuah fondasi yang itu bentuknya siku. Dan batu penjuru yang dimaksudkan ini, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menuliskan, adalah batu penjuru yang memang tidak terlihat dan orang tidak akan memperhatikan, tetapi itu sebenarnya bagian yang vital dari sebuah bangunan. Saudara, di dalam kitab Yesaya disebutkan pula pasal 28 ayat 16 tentang batu penjuru yang ditafsirkan itu merupakan batu besar yang ada di bait suci pada saat pembangunan bait suci yang melambangkan juga kehadiran Allah. Tapi saudara-saudara, secara umum bicara batu penjuru adalah sesuatu yang ada di sebuah bangunan tapi orang jarang memperhatikannya. Tampaknya bisa jadi itu tidak terlihat oleh mata kita. Tapi saudara, ini vital. Yang kalau tidak ada ini, maka bangunan itu akan menjadi fatal kerusakannya. Saudara-saudara, batu penjuru itu ada di sudut-sudut bangunan. Kalau hari ini mungkin orang yang bekerja sebagai kontraktor atau membangun rumah itu akan paham sekali. Biasanya itu di siku-siku akan dibuat semacam bentuk siku yang di situ di dalamnya ada beton atau besi yang lalu kemudian dimasukkan semen khusus yang itu menjadi pengokoh dari sebuah bangunan. Tapi yang menarik adalah saudara, orang jarang memuji bangunan itu dari batu penjurunya, dari cornerstone-nya itu. Jarang orang memuji sebuah bangunan dari batu bata yang membentuk dinding yang ada. Orang memuji bangunan, misalnya memuji bangunan gedung gereja kita atau rumah kita, akan memuji, wah bentuknya unik, wah gayanya ini keren, wah atapnya itu megah, menaranya hebat, wow atapnya ini mengkilap. Saudara, apa yang tampak itu yang biasa dipuji-puji orang, tapi tidak ada orang yang memuji, fondasinya bagus ya, hei ini batu penjurunya ini keren, gak ada. Sama kayak kalau kita melihat pohon, saudara, kita akan puji pohonnya rindang, daunnya lebat, buahnya manis, bunga-bunganya indah, tapi kita nggak pernah memuji, akarnya hebat ya.
Nah, saudara-saudara, ketika Yesus disebutkan sebagai batu penjuru bukan saja oleh para tokoh di dalam Alkitab, ya, baik Petrus yang menyebutkan di sini atau Yesus sendiri pernah menyebutkan dirinya sebagai batu penjuru. Saudara, ini adalah satu pemahaman tentang Kristus yang memang diremehkan orang, dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai yang tidak begitu berarti atau dipandang remeh oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi yang dipandang remeh itu justru yang paling ramah, justru yang paling gagah dan kuat menopang. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini ingin membawa kita kepada sebuah janji Tuhan dan kekuatan Kristus di musim-musim masa kebangkitan ini, masa pasca-pasca ini. Kita diajak untuk makin lagi mengalami penguatan iman. Menguatkan iman kita, kekebalan iman kita. Bukan kita berarti tidak bisa kena penyakit, semua kita bisa sakit kok. Tetapi saudara-saudara, kekebalan iman kita atau imun dari iman kita itu menjadi sesuatu yang begitu penting. Makanya saudara-saudara, GKI Bromo mengadakan sebuah acara vitamin jiwa setiap Kamis, di mana itu menjadi vitamin asupan rohani yang dibutuhkan. Nah, saudara-saudara, kembali kepada Yesus sebagai batu penjuru sebenarnya mengajarkan kita tentang janji Tuhan, tentang betapa kuat dan dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, arti pertama Yesus sebagai batu penjuru hidup kita, saudara-saudara, pertama-tama batu penjuru itu adalah sebuah penopang yang menyangga bangunan iman kita. Kalau saudara yang ada di rumah atau lagi sendirian melihat tayangan ini, saudara coba gumamkan atau katakan ke orang yang ada di sebelah kanan kiri saudara walaupun berjarak, kasih tahu, dia penopang yang menyangga hidup saya. Dia penopang yang menyangga hidup saya. Saudara-saudara, batu penjuru itu penopang yang menyangga sebuah bangunan. Tanpa batu penjuru itu, saudara, sebuah bangunan itu akan goyah. Mungkin mereng. Mungkin juga dia tidak akan bertahan lama. Tanpa batu penjuru yang ada di sudut-sudut dari sebuah bangunan itu, maka akan robohlah bangunan itu. Saudara, batu penjuru ini adalah sebuah batu yang memang menjadi dasar yang menopang, yang menyangga bangunan iman kita. Kalau di dalam surat Petrus yang tadi kita sudah baca, dikatakan kita itu disebutkan seperti bayi yang baru lahir, yang ingin susu yang murni dan rohani, bertumbuh beroleh keselamatan. Lalu dikatakan juga batu yang hidup, dipilih dan dihormati, dan juga kita dibangun menjadi sebuah rumah rohani. Saudara, ini bukan bicara rumah jasmani atau gedung atau ruangan sebuah bangunan yang kelihatan. Ini bicara tentang sebuah bangunan rumah rohani, yaitu hidup kita. Saudara, hari ini ketika jasmani kita sedang terancam oleh penyakit, ketika fisik kita sedang kita jaga begitu rupa dari serangan-serangan virus yang ada, saudara-saudara, jangan lupakan hal yang rohani. Justru pada saat ini, ketika fisik kita terancam, ketika jasmani kita ini mau diserang, kita perlu punya rohani yang baik. Dan tepat sekali firman Tuhan hari ini katakan, engkau adalah bayi yang baru lahir. Engkau dipakai untuk pembangunan rumah rohanimu. Yaitu apa? Diri kita. Saudara, Paulus dalam suratnya pernah menegaskan tentang makna sebuah hal yang rohani. Dia katakan yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu abadi, kekal. Dan setelah bicara rumah rohani, berarti bicara tentang sisi rohani dari hidup kita. Sisi spiritual yang melampaui fisik kita.
Saudara, bukankah kita sering mendengar dan bahkan ini sudah terbukti, ada satu buku yang menarik judulnya Emosi yang Mematikan, Deadly Emotion. Seorang dokter menuliskan banyak penyakit-penyakit fisik yang berasal dari masalah-masalah rohani. Kebencian, kepahitan, ketakutan, kecemasan, iri hati, itu ada di dalam diri, itu ada di dalam jiwa, itu masalah rohani, tapi pengaruh kepada hal yang jasmani. Nah saudara, begitu pula hari ini, kalau kita sebutkan Yesus Kristus, batu penjuru hidup saya, maka sebenarnya kita sedang digiring kepada sebuah pemaknaan rohani dari masalah-masalah jasmani yang sedang terjadi saat ini. Dan kalau dikatakan batu penjuru itu Yesus Kristus menopang, dia penopang yang menyangga bangunan iman kita, rumah rohani kita, atau diri kita ini. Saudara, ini merupakan satu jaminan yang pasti. Di tengah-tengah ketidakpastian hari ini orang memprediksi kapan nih selesainya wabah ini. Mulai orang hitung-hitungan matematis dan segalanya bisa terjadi kalau kita disiplin akan lebih cepat beresnya. Kalau tidak disiplin, kalau peringatan untuk menjaga jarak itu tidak diperhatikan, bisa lebih panjang lagi, mungkin bisa sampai akhir tahun. Saudara, serba tidak pasti, sama saja seperti orang meramal cuaca, bukan? Sama saja seperti orang juga ketika tahun baru meramal tahun ini akan terjadi apa. Saudara, semua bisa meleset. Tapi satu hal yang pasti adalah ketika kita memaknai segala hal yang jasmani ini dari kacamata rohani, dari sudut pandang spiritual, kita akan menemukan bahwa sekalipun fisik kita lemah, iman kita tetap kuat. Amin. Katakan amin kepada rekan-rekan yang lain, bilang kau bersama. Saudara-saudara, batu penjuru itu bicara soal penopang yang menyangga bangunan iman kita. Penopang yang menyangga bangunan iman kita. Boleh peragakan seperti tangan saya ini, penopang yang menyangga menjadi kekuatan kita. Saudara-saudara, yang kedua, bicara Yesus Kristus sebagai batu penjuru hidupku. Ini menarik lagi, saudara. Batu penjuru ini mau menggambarkan bukan saja penopang yang menyangga bangunan iman kita atau rumah rohani kita. Maka, saudara, batu penjuru ini juga dimaknai sebagai pemegang yang menjaga persatuan. Pemegang yang menjaga persatuan. Boleh sebutkan supaya saudara bisa ikut terlibat aktif dalam ibadah ini. Pemegang yang menjaga persatuan. Saudara, batu penjuru yang ada di sudut-sudut ruangan sebelum jadi bangunan itu adalah semacam dia ada di siku posisinya, dan dia yang merekatkan satu dinding dengan dinding yang lain. Sehingga kalau saudara perhatikan bangunan rumahmu atau bangunan gedung gereja itu, saudara, ketika ada satu tembok itu berdampingan dengan tembok lain, ketika dia membentuk siku yang disebut di situ ada pojokannya, saudara-saudara, itu di bawahnya batu penjuru. Saudara, dengan kata lain bahwa batu penjuru itu adalah dia mempersatukan dua tembok yang tadinya terpisah, dan dia di bawahnya itu yang mengikat eratkan supaya tembok ini tetap nempel sampai setinggi apapun. Ini dia tugas batu penjuru, saudara-saudara, untuk sebuah bangunan. Dan begitu pula ketika Yesus Kristus mengatakan batu penjuru, dirinya sebagai batu penjuru, Petrus katakan demikian. Begitu juga kitab Yesaya mengatakan Tuhan sebagai batu penjuru kita. Atau dalam Mazmur 118 yang juga disinggung tentang batu penjuru itu. Saudara-saudara, Yesus ingin memberitahukan tentang masalah yang kedua. Kalau tadi penopang yang menyangga, maka ini dia adalah pemegang yang menjaga persatuan itu. Saudara, hari ini dalam masa-masa ketika pandemik ini berlangsung, sejak awal kita sudah ikuti ada banyak tudingan-tudingan. Ada yang mengatakan, wah, wabah ini dari negara tertentu.
sampai nggak mau disebutkan namanya, disebut, wah ini virus dari benua itu, virus dari bangsa itu tuh gara-gara dia kita semua ketularan. Atau berbagai macam teori konspirasi pun disebutkan. Oh ini memang siasat orang aja, ingin menghancurkan dunia ini, ingin merusak, ingin membuat resesi, ingin membuat kebangkrutan hidup kita. Saudara, sejak awal mulanya muncul virus ini, pandemik yang terus diumumkan, saudara, muncul juga tudingan-tudingan. Dan ini menandakan bahwa memang sedang terjadi perpecahan, saling menyalahkan. Dan tidak kurang juga, saudara-saudara, perang teologi pun terjadi. Ketika lalu kemudian orang mengatakan, wah teologi kamu salah, ayo mana katanya bisa sembuh, ini toh malah engkau kena tuh mati pula. Saudara, dan ini lalu menjadi sebuah perang dalam tanda kutip. Perang teologi, perang ideologi, saling tuding menuding. Saudara-saudara, tahu yang tertawa siapa? Si iblis. Senang dia, gara-gara yang satu ini, virus yang gak kelihatan ini, menyebabkan orang jadi saling ribut, saling tuding, saling salahkan. Saling lalu kemudian curiga satu dengan yang lain. Dan saudara-saudara, perpecahan pun tak terelakkan. Nah saudara-saudara, kalau kembali kepada bicara batu penjuru itu, dia yang merekatkan dua tembok yang terpisah itu. Dalam Efesus dikatakan bahwa Kristuslah yang membuat tadinya orang yang jauh menjadi dekat, melekat, direkatkan. Saudara, itu tugas batu penjuru. Hari ini ketika kita sedang menghadapi pandemi semacam ini, saudara, jangan tambah lagi masalah kita dengan lalu saling salahkan, dengan saling tuding, atau dengan saling merasa diri paling benar, pandangan saya paling tepat. Termasuk juga mungkin, oh pakai ini paling bagus, oh pakai itu akan lebih bagus, ini supaya gini begitu, dan menjadi semacam perang di dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus jadi batu penjuru, dia memegang persatuan umatnya. Dan ini yang melegakan kita, bukan? Pada saat ini saudara, sudah bukan lagi waktunya di mana kita saling menyalahkan. Tidak bisa juga kita lalu kemudian menyalahkan, oh ini gara-gara orang ini beragama itu. Lihat tuh, keagama itu tuh yang lebih banyak kena, yang agama ini tidak banyak kena. Saudara, ini berangkat dari semangat perpecahan. Ini berangkat dari semangat yang saling tuding, saling salahkan. Dan biar kita buat Tuhan tersenyum ketika justru pada saat ini kita tidak lagi mempersalahkan dan mempermasalahkan orang dengan perbedaannya masing-masing. Ini rasa hati kita bersatu, diikatkan oleh batu penjuru itu. Dan kita merekat seperti tembok yang menjadi kokoh karena pijakannya jelas. Batu penjuru itu yang mengikat eratkan kita. Saudara, mungkin saudara yang sedang kerja di rumah, ada orang yang sudah hitung-hitungan, ini sudah masuk minggu kesekian, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu. Wow, udah hampir genap sebulan saya ada di rumah terus, bosan, jenuh. Mulai mungkin terjadi perang saudara, perang keluarga. Mungkin sudah nada-nada tinggi di rumah ketika mulai bosan terjadi dan konflik pun muncul. Saudara, pada saat itu ketika ada celah terjadi, si jahat bisa merusak persatuan itu. Saudara, kembali kepada batu penjuru itu yang menyatukan. Dan saudara-saudara, yang menarik lagi dan yang ketiga, bicara Yesus Kristus sebagai batu penjuru hidup kita. Ini bicara tentang sebuah kekuatan. Dia bukan saja penopang, dia bukan saja pemegang hidup kita, yang menyatukan kita untuk bisa berdamai satu dengan yang lain. Tapi dia juga adalah pemenang yang tidak henti-hentinya berjuang untuk kita. Saudara, menarik sekali ketika pembahasan batu penjuru itu dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang tidak diperhatikan. Batu yang dianggap sampah. Batu yang bahkan tidak bisa dipakai untuk bangunan rumah. Saudara, memang jenis batu penjuru ini adalah sebuah jenis batu yang unik. Ada yang panjang sendiri, baru dia bisa jadi
Kalau dia tidak punya keunikan, kalau dia tidak ada keistimewaan, makanya biasanya dibuang. Tidak masuk dalam hitungan untuk membangun tembok. Tapi dia bisa dijadikan sebagai batu penjuru. Makanya Alkitab mencatat beberapa kali bahwa batu penjuru yang sering dibuang oleh tukang bangunan itu justru dijadikan menjadi kekuatan yang kokoh. Sudah, bukankah ini juga berkaitan dengan pengalaman Yesus Kristus dalam tugas misinya? Dia dibuang orang, tapi dia tidak pernah merasa terbuang. Ini luar biasa. Dia dibuang, dihindari orang, dianggap manusia yang penuh dengan penderitaan, dianggap kelompok yang bahkan kampung halamannya sendiri menolak dia. Saudara-saudara, tetapi pada saat itu dia tidak pernah merasa terbuang. Dia justru tetap menyayangi orang-orang yang membuang dia. Ini luar biasanya Yesus. Dia benar-benar meresponi dengan satu mentalitas seorang pemenang yang gak pernah berhenti berjuang dan tidak pernah berhenti memperjuangkan kita. Saudara, sebut ini yang ketiga. Kalau tadi pertama dia adalah penopang, kedua dia adalah pemegang persatuan kita, maka ketiga dia adalah pemenang yang tak henti berjuang. Sebutkan, pemenang yang tak henti berjuang. Saudara, Tuhan sedang memperjuangkan kita. Bukan bicara memperjuangkan kita untuk lalu kemudian akan kebal terhadap banyak penyakit, tapi dia sedang memperjuangkan kita untuk apa? Untuk kita melekat erat dengan dia. Untuk kita tetap percaya kepada dia. Saudara, catatan yang dikutip oleh Petrus di dalam surat ini, di dalam ayat yang ke-6 itu diambil dari kitab Yesaya. Ada hal yang menarik. Di dalam Yesaya dikatakan, siapa yang percaya kepada batu penjuru itu, dia tidak akan gelisah. Tapi di dalam Petrus dikatakan siapa yang percaya kepada batu penjuru itu, yaitu Yesus, tidak akan dipermalukan. Surat kata yang sama digunakan baik dalam Yesaya maupun dalam surat Petrus adalah percaya. Inilah saudara sikap yang kita bisa ambil kalau kita sebut Yesus Kristus batu penjuru hidupku. Maka saudara-saudara, bagian kita adalah apa? Pertama-tama, tetap percaya kepada Dia. Hari ini tetap percaya Tuhan menjaga. Bukan lalu menantang dan mencobai Tuhan. Kalau memang Kau menjaga, ayo dong saya keluar ke kerumunan orang yang kena virus, saya nggak ketularan dong Tuhan. Saudara, itu sama aja iblis mencobai Yesus, bukan? Kalau Engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Saudara-saudara, ngeri kalau kita bilang demikian. Saudara, percaya kepada Allah bukan mencobai Allah, tapi percaya pada penjagaan Allah sambil kita juga berjaga-jaga. Supaya diri kita tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya diri kita juga tidak terkena musibah ini yang menyebabkan lalu kemudian kita menjadi bisa menularkan kepada orang lain. Saudara-saudara, sikap kita kepada batu penjuru itu adalah percaya. Tetap percaya. Katakan tetap percaya. Sekali lagi, tetap percaya. Yang kedua, saudara-saudara, tetap mempercayakan diri. Kalau tadi tetap percaya Tuhan jaga, tetap percaya Tuhan menopang, tetap percaya Tuhan pemegang dan pemenang hidup kita, maka yang kedua adalah tetap mempercayakan diri sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau sampai misalnya nih kita tertular atau terpapar kena virus ini, tanpa sengaja kita udah jaga kebersihan, kita udah ikutin aturan, tapi kita mungkin masih terkena. Saudara, sekali lagi jangan buru-buru lalu menyalahkan siapa-siapa atau salahkan diri. Tapi percayakan diri kepada Tuhan. Tak ada yang terjadi kebetulan dalam hidup kita. Termasuk juga tidak ada yang terjadi kebetulan dalam diri para tenaga medis yang jadi korban hari ini menjadi almarhum. Atau para pendeta, para pelayan Tuhan yang juga sudah jadi almarhum karena terpapar virus ini. Atau mereka tenaga medis atau siapapun yang sudah menjaga bahkan sedang bertugas melakukan hal mulia terkena. Saudara-saudara, tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara seperti batu penjuru itu
yang terus dipakai menjadi penguat sebuah bangunan. Sekalipun mungkin bangunan itu dirobohkan, dia tidak pernah roboh. Saudara, yang ketiga adalah bukan saja tetap percaya, bukan saja tetap mempercayakan diri kepada Tuhan, tapi tetap bercahaya walau di tengah bahaya. Tetap bercahaya walau di tengah bahaya. Saudara, dengan kata lain bahwa saat ini kondisi sedang tidak baik. Kita melihat semuanya serba tidak baik. Masa depan katanya sedang tidak baik dan akan jadi tidak baik. Saudara, keadaan mungkin saat ini sedang bahaya. Tapi di sini kita diuji untuk tetap bercahaya. Kondisi tidak baik, jangan engkau henti berbuat baik. Saudara, ada yang mengeluh, pendapatan saya dikurangi, Pak. Penghasilan saya berkurang, omset menurun, aduh harus tutup, saya rugi berapa, bayar gaji karyawan ini bagaimana. Saudara-saudara, pendapatan kita memang bisa berkurang. Tetapi jangan iman kita ikut-ikutan berkurang. Jangan percaya kita ikut-ikutan berkurang. Justru di sini iman kita sedang diuji untuk terus bertambah yakin kepada Tuhan. Saudara, masalah bisa tambah besar. Masalah bisa makin jadi besar. Tapi justru pada saat ini kita minta kepada Tuhan agar hikmat kita menjadi tambah besar. Bukankah kita mengatakan, bila engkau kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan yang akan memberikannya dengan limpah. Minta hikmat itu. Saudara, hari ini marilah kita hidup bijak. Di tengah-tengah kondisi yang sedang mendesak kita, di tengah-tengah kondisi yang sedang sulit buat kita, tetaplah hidup bijak, tetaplah berpijak kepada batu penjuru itu. Dan tetaplah ikuti jejak Yesus, yang dia tetap bercahaya di tengah-tengah bahaya. Di Getsemani dalam masa sulit menjelang salib sampai dia mati, dia tetap memancarkan cahayanya. Dia tidak pernah dipadamkan oleh bahaya di sekitarnya, karena cahaya kasihnya selalu bersinar. Saudara-saudara, memang bila demikian, maka komitmen kita harusnya apa? Saya mau iring engkau Tuhan. Ku mau iring engkau. Kemanapun engkau pergi, aku mau bersama dengan engkau. Jadilah batu penjuruku, menopang hidupku, memegang aku agar tetap hidup damai. Dan jadilah pemenang yang membuat aku tidak mudah kalah oleh keadaan. Tapi aku tetap bercahaya di tengah bahaya. Aku tetap bisa mempercayakan diri kepada engkau ya Allah. Dan aku tetap percaya kepada engkau sang batu penjuru. Selamat ikut dia. Selamat tetap bercahaya walaupun hidupmu sedang berbahaya. Amin. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan
dunia. Hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Menyesali akan hidup ku begini, ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut bersamamu Tuhan, Tuhan. Umat dimohon berdiri. Sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat. Saudara yang di rumah, saudara bisa saling tanya kalau sedang bersama dengan keluarga. Saling tanyakan kepada pasanganmu, anakmu, orang tuamu yang ada di sampingmu hari ini. Tanyakan apa yang mau didoakan. Silakan engkau saling mendoakan. Dan nanti kita juga akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Engkau yang sendiri juga doakan buat orang-orang yang engkau kasihi, yang mungkin jauh, engkau tidak bisa pulang ke rumahmu karena terhadang oleh pandemik ini. Engkau yang harus tetap ada di kota tempat engkau merantau, tidak bisa pulang karena satu dan dua alasan tertentu. Engkau yang masih tetap harus bekerja. Masing-masing kita sudah saling tanyakan dan mari kita bersama-sama berdoa. Engkau berdoa juga sejenak buat orang-orang yang engkau kasihi itu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, tanpa Engkau menjadi batu penjuru hidup kami, bangunan iman kami roboh, rumah rohani kami tercemar dan rusak. Tanpa Engkau menjadi batu penjuru hidup kami Tuhan, kami akan hancur, kami akan punah tanpa makna. Tapi Tuhan, terima kasih kalau firman Tuhan hari ini ingatkan kami untuk percaya penuh kepada batu penjuru hidup kami itu, untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya kepada batu penjuru itu, untuk kami boleh tetap bercahaya walaupun sekitar kami sedang berbahaya pada hari ini. Bercahaya bagimu ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan, terkhusus buat keluarga-keluarga korban dari pandemik ini. Ada ribuan orang yang menjadi korban, dan berarti juga ada ribuan keluarga yang sedang berkabung hari ini, ditinggal pergi orang yang mereka kasihi. Kami berdoa buat orang-orang yang karena tugasnya, yang karena harus berjumpa dengan orang-orang lain sehingga terpapar, padahal mereka melakukan tugas mulia demi raga yang lain. Mereka berjuang jiwa dan raga, sampai akhirnya Tuhan, mereka Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa. Tuhan kuatkan keluarganya, kuatkan sahabat dan kerabatnya. Begitu pula buat mereka yang dinyatakan sembuh dari penyakit ini, biar mereka boleh tetap bersyukur dan meyakini bahwa ini karena dan hanya oleh pertolongan Tuhan. Begitu juga Tuhan, berbagai macam upaya-upaya pendisiplinan kepada setiap warga untuk tetap berjaga jarak di tengah-tengah pandemik ini. Biar Tuhan tetap berikan ketaatan, kedisiplinan yang baik, tanggung jawab sosial sekaligus tanggung jawab spiritual ini, supaya sungguh Tuhan di tengah-tengah mereka melakukan tugas ini, Tuhan kuatkan mereka. Saat ini kami juga berdoa mereka yang masih dalam masa pendidikan, sekolah dari rumah, berkuliah dari rumah, atau para dosen dan guru-guru yang juga mengajar dari rumah untuk murid-murid yang ada di rumah. Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang memimpin. Kami berdoa juga Tuhan buat mereka-mereka yang tetap harus membuka usahanya karena itu menjadi tempat yang dibutuhkan, yang tetap harus beroperasi di tengah-tengah kondisi yang sedang sulit ini. Tuhan tetap berikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Jemaat gereja-gereja yang hari ini beribadah, termasuk juga gereja GKI Bromo Tuhan, atau mereka-mereka simpatisan yang sudah tidak lagi di Kota Malang dan saat ini melihat lewat tayangan, berjumpa kembali walaupun hanya lewat layar. Tuhan tetap berikan kepada mereka hati yang terus mendukung dan saling mendoakan dalam satu tubuh Kristus, sekalipun jarak memisahkan. Biar kiranya kasih Tuhan menyatukan hati kami dalam rumah rohani-Mu yang Engkau bangun dalam diri kami oleh batu penjuru Kristus Yesus. Tuhan, saat ini akhirnya kami serahkan hidup kami masing-masing dengan keluarga masing-masing, mereka yang berjaga-jaga di rumah dan kami juga yang ada di rumah. Tuhan, biar Tuhan jagailah keharmonisan hidup kami, saling damai satu dengan yang lain. Konflik tidak membuat kami terpisah, tapi saling memahami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Juru Syafaat kami yang mengajarkan kami berdoa. Kehendak-Mu di bumi seperti
Umat kekasih Tuhan, Allah sudah melakukan karya keselamatan bagi kita. Sekarang saatnya kita menyatakan syukur kepadanya melalui persembahan. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita terkutip dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar. Umat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu dalam hari-hari yang terus kami lewati. Mampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam kondisi apapun juga. Dan mampukan kami untuk terus menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kendati
Saudara-saudara, di dalam bagian akhir dari bacaan kita tadi dikatakan tugas kita jelas, yaitu apa? Kita sudah dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetap bercahaya di tengah-tengah bahaya. Tetap kita berbuat baik di tengah-tengah keadaan yang sedang tidak baik ini. Saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, menjadi pembawa panji-panji terang, cahaya kehidupan bagi sesama. Kami menaikkan syukur dan berserah dalam tuntunan namanya. Terpujilah Tuhan yang memberi pengharapan kekal, walaupun dikala sulit dan terhimpit. Kini dan selama-lamanya, terpujilah namanya. Saudara, sebelum engkau pergi menjadi berkat buat sesamamu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan damai sejahtera. Amin. Di setiap